Historia Biografi. Bagi masyarakat Provinsi Maluku Utara, tepatnya Kepulauan Ternate, mungkin tidak asing lagi dengan nama Sultan Babulla. Beliau adalah Sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate. Sultan Babulla dikenal karena berhasil mengusir Portugis dari tanah Ternate. Beliau saat ini juga dikenal oleh masyarakat Ternate adalah pahlawan nasional dari Maluku Utara. Berikut ini kisah Sultan Babulla. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Ada dua versi tentang kapan Sultan Babulla lahir. Yang pertama, pada tanggal 10 Februari 1528. Meskipun begitu, tanggal ini mungkin terlalu awal karena ayahnya, Sultan Khairun Jamil, memerintah pada 1535 hingga 1570. Tapi menurut catatan Portugis, Sultan Babulla lahir pada tahun 1522. Pangeran Babulla adalah putra tertua dari pasangan Sultan Khairun dan permaisurinya Boki Tanjung, putri Sultan Alauddin I dari Bacan. Tak banyak diketahui tentang masa kecil Pangeran Babulla, kecuali bahwa ayahnya memberikan pendidikan dalam hal-hal keagamaan. Beliau diajari untuk mendakwa kepada masyarakat. Beliau mendapatkan ilmu agama dari mubalik dan ilmu peperangan dari ahli militer. Sejak kecil, beliau menemani ayahnya kemana-mana, termasuk ketika ayahnya diasingkan untuk sementara di Goa pada tahun 1545 hingga 1546. Beranjak dewasa, beliau membantu ayahnya menjalankan pemerintahan kesultanan dan ikut menandatangani surat perjanjian fasalisasi Ternate kepada Portugis pada tahun 1560. Ini merupakan surat Indonesia yang tertua dengan stempel kesultanan yang masih bertahan. Naik tahta. Kematian Sultan Khairun memicu kemurkaan orang-orang Ternate serta raja-raja Maluku lainnya. Dewan Diraja Ternate yang didukung oleh para penguasa daerah mengadakan musyawarah di Pulau Hiri dan menetapkan Sultan Babulla sebagai Sultan Ternate berikutnya dengan gelar Sultan Babulla Datu Syah. Menurut satu riwayat, pada pertemuan mereka berikrar, apa yang mesti kita segani dari Portugis jika kita menyadari kekuatan kita sendiri? Apa yang mesti kita takuti? Apa yang dapat membuat kita putus asa? Bangsa Portugis yang dimuliakan justru orang yang merampok paling banyak dan yang bergemilang kejahatannya serta dosa-dosa besar. Negeri kita ini adalah tanggungan kita, dan begitu pula perlindungan akan orang tua, istri, anak-anak, dan kemerdekaan kita. Sultan bermaksud untuk berperang demi menegakkan kembali agama Islam di Maluku, membawa Kesultanan Ternate menjadi kekuatan utama dan mengusir orang-orang Portugis dari negerinya. Tak lama setelah penobatannya, Sultan Babulla menyumpahkan permusuhan yang tak dapat lagi didamaikan kepada orang-orang Portugis di seluruh wilayah kekuasaannya. Untuk menguatkan posisinya, Babulla menikahi saudari Sultan Gapi Baguna dari Tidore. Mengusir Portugis dari tanah Ternate. Sebagai balasan atas terbunuhnya ayah Sultan Khairun, Sultan Babulla menyuruhkan perang dengan Portugis. Dalam waktu singkat, benteng-benteng Portugis di Ternate yaitu Toluco, Santa, Lucia, dan Santo Pedro berhasil direbut dalam waktu singkat dan cuma menyisakan satu benteng, yaitu São João Baptista, kediaman Mesquitala sebagai pertahanan terakhir orang Portugis. Dalam perjalanannya, benteng São João Baptista berhasil dikepung dan Sultan Babulla berhasil menutup akses ke dunia luar. Akibatnya persediaan bahan makanan orang Portugis menipis. Dalam kondisi yang tertekan, Portugis mengangkat Alvaro de Ataide sebagai kapten baru menggantikan Lopes de Mesquita. Namun pergantian itu tidak menggoyahkan niat sang sultan untuk mengusir Portugis. Pada tahun 1575, sebagian besar tanah Portugis di Maluku telah diambil alih oleh Ternate. Hanya benteng São João Baptista saja yang masih dalam pengepungan. Selama 5 tahun sebelumnya, orang Portugis beserta keluarga mereka mengalami kesulitan hidup di dalam benteng yang
terputus dari dunia luar tersebut. Sultan Babulla menuntut agar orang-orang Portugis di dalam benteng segera menyerahkan diri untuk meninggalkan Ternate. Dan karena sudah terdesak, maka orang Portugis pun menyerah serta beberapa dari mereka dibiarkan meninggalkan Ternate. Tapi Sultan Babulla menahan sejumlah kecil orang Portugis di dalam benteng dan baru membiarkan mereka pergi setelah mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sultan Khairun dihukum. Masa keemasan Ternate. Kepemimpinan Sultan Babulla mencapai masa keemasan Kesultanan Ternate. Semua pedagang dari luar dan dalam Ternate diperlakukan sama, tidak ada lagi yang diistimewakan. Khusus pedagang dari Eropa, mereka harus melepas topi dan sepatunya. Itu adalah upaya agar mereka harus menjaga sikap dan tahu diri. Sultan Babulla bahkan merintis jejaring persekutuan dengan kerajaan-kerajaan Islam sampai ke Jawa. Bahkan, beliau juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan Goa dan mengajak masuk Islam Raja Tunijallo, tapi ditolak secara halus oleh Raja Tunijallo. Tapi kebaikan Sultan Babulla kepada Raja Goa dengan menawarkan merenovasi benteng Sumbaopu. Setelah itu, beliau beranjak ke wilayah selatan Pulau Sulawesi dan menaklukkan Selayar. Di bawah kepemimpinan beliau, banyak daerah yang ditaklukkan dan wilayah Kesultanan Ternate semakin luas. Di antara wilayah yang ditaklukkannya antara lain Buruh, Seram, Banggai, Obungku, Tiworu, Solor, Banda, Buton, Bima, Koredi Sumbawa, Raja Ampat, dan sebagian Ambon. Penaklukan ini membuat sang sultan dijuluki penguasa 72 pulau. Penaklukan ini selain karena perdagangan juga menyebarluaskan agama Islam. Akhir hayat sang sultan. Sultan Babulla mangkat pada bulan Juli tahun 1583. Terdapat versi yang berbeda-beda mengenai penyebab dan tempat kematiannya. Menurut sebuah riwayat yang muncul jauh di kemudian hari, yaitu catatan Francois Valentijn tahun 1724. Sultan Babulla diperangkap oleh Portugis dalam kapal mereka dan dibawa ke Goa, tetapi meninggal di perjalanan. Riwayat-riwayat lainnya menyatakan bahwa ia dibunuh ketika berada di kediamannya, entah melalui racun atau sihir. Adapun penerus Babulla sebagai sultan adalah putranya Said Barakati, memerintah pada tahun 1583 hingga 1606. Babulla secara khusus meminta saudaranya yang lain Kai Cilitulo untuk mendukung Said sebagai sultan. Sultan Said melanjutkan upaya perlawanan terhadap Portugis dan Spanyol dan terus menjalin hubungan dengan negeri-negeri lainnya. Untuk menghormati jasa-jasanya melawan penjajah, pemerintah Republik Indonesia menamakan bandara udara yang ada di kota Ternate dengan nama beliau, yaitu Bandara Udara Internasional Sultan Babulla. Selain itu, Sultan Babulla juga dinobatkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional oleh Presiden ke-7 Insinyur Joko Widodo pada tahun 2020. Surat keputusan Presiden nomor 117/PK tahun 2020 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional tertanggal 6 November 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.